Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Allah sahabat dimulai. Siap. Berdoa mulai. Besar. Beri salam. Di sini kita akan belajar tentang ekosistem dengan tema hubungan antar makhluk hidup, pembelajaran 5. Oke, buat awal kita memulai pembelajaran ini, kita nyanyi dulu ya. Semuanya boleh tegak dulu. Ada yang hafal lagu Garuda Pancasila nggak? Kita mulai aja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat rumahmu sentosa. Di sini ada, tahu gambar itu gambar apa? Kucing Nah, betul sekali. Di alam itu terjadi peristiwa makan dan dimakan sehingga membentuk rantai makanan. Dengan adanya makan dan dimakan, jumlah populasi makhluk hidup di alam mengalami perubahan. Ya seperti tadi itu kucing dan tikus, sehingga kucing memakan tikus sehingga populasi tikus itu terkendali. Anak-anak boleh mengamati 3 gambar di atas. Ada apa aja itu, bisa dijelaskan? Hutan, Betul. Terus di sini ada simbiosis, hubungan antar makhluk hidup selain makan dan dimakan. Ada 3 simbiosis yang itu bisa dijelaskan tidak? Yang pertama ada apa itu? mutualisme, sama-sama Yang kedua? menguntungkan, Yang komensalisme. Yang kedua itu komensalisme, yang ketiga itu komensalisme. Nah, di sini ada contoh rantai makanan. Yang mulai dari pertama itu bisa dijelaskan. Pagi dimakan apa itu? Belalang. Belalang dimakan. Dimakan oleh kodok. Kakak dimakan sama ular. Terus, jadi contoh rantai makanan itu dari padinya dulu. Padi itu dimakan oleh belalang, belalang dimakan kakak, dan kakak dimakan ular. Jadi peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam disebut rantai. Terus yang kemudian ada mutualisme, simbiosis, di mana keduanya sama-sama untung. Di gambar itu ada kerbau dan burung. Kira-kira burung jalak itu makan apa itu? Makan kerbau. Ya, jadi dijelaskan burung jalak itu makan kutu kerbau. Dia mendapatkan makanan dengan memasuki kutu yang menyerang kerbau. Jadi kerbau juga untung karena serangan kutu itu berkurang. Terus kemudian ada mutualisme. Ada tahun di bunga matahari. Dia menghisap sari bunga dan tanpa sadar juga membantu penyembuhan
Yang di laut ada ikan kuarse pembersih. Dia menggigiti jamur pada ikan flame angel. Kuarse mendapatkan makanan flame angel bebas penyakit. Nah, jadi selanjutnya ada parasitisme. Ada yang tahu orang itu kenapa anak-anak? Oh, ya. Di sini pernah ngerasain kutuan nggak? Bagus kalau udah di mana saat dapat kutu, ya yang dimana yang lain itu rugi. Jadi manusia itu merasa dirugikan karena terus ada komensalisme. Komensalisme itu di mana satu mendapatkan keuntungan, yang lain tidak rugi. Ya, yang seperti di lingkungan kita kayak tanaman itu merambat di pohon mendapatkan lebih banyak sinar matahari. Pohon itu tidak dirugikan. Ada yang tahu nggak itu apa? Bapak jelaskan itu sejenis benalu. Oh, benar. Iya. Sejenis itu bisa di kita itu simpulkan itu contohnya benalu lah. Karena ya dia numpang ke tanaman, tapi tanamannya itu tidak terkena matahari, malah dihalangi sama. Terus ada ikan kalamunat dengan bunga karang. Kalamunat itu mendapat perlindungan bunga karang yang tidak dirugikan. Kita boleh lihat videonya lebih lanjut dulu atau kita jelas. Di sini ada hewan yang berasal dari laut. Yang pertama itu ada apa? Hiu. Yang kedua? Ada penyu, pari. Betul sekali, di laut itu ada ikan hiu dan ikan fish manta selalu didampingi oleh remora. Ikan hiu tidak dirugikan, remora mendapat sisa daging makanan hiu serta makan dari serangan predator lain. Oke, di sini Bapak ingin membagi tugasnya itu per kelompok. Jadi kelompoknya cuma ada 3, dimulai dari utuh, hitung 1 sampai 3. 2. Oke, terima kasih. Sini Bapak bagikan aja. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Baik, anak-anak sudah selesai mengerjakan? Sudah.
Kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok 3. Jadi kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Denny. Ya, di sini ada pertanyaan pertama yaitu selain hubungan mutualisme, ada berapa jenis hubungan antara makhluk hidup? Sebutkan 2 jenis hubungan lainnya yang ada di alam. Boleh dijelaskan gambarnya? Oh iya, gambarnya ini guys. Gambarnya kayak gini. Jawabannya itu komensalisme dan parasitisme. Terus nomor 2 itu dalam hubungan mutualisme antara bunga dan lebah, apa yang diperoleh oleh bunga? Jadi yang kedua itu lebah mendapatkan madu dari bunga, sementara bunga dibantu proses penyerbukannya yang membantu bunga menghasilkan biji. Selain itu dalam alam terdapat berbagai hubungan lainnya seperti komensalisme atau satu pihak mendapat keuntungan tanpa merugikan orang lain, dan parasitisme atau salah satu pihak diuntungkan sementara lainnya dirugikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok berapa tadi? 2. Oke, terima kasih, kita beri aplaus semuanya. Jadi tadi sudah kita jelaskan kan dari pembahasan materinya tentang rantai makanan, tentang bunga, ada yang bunga menumpang ke tanaman lain, jadi tanaman lain itu terganggu dari sinar mataharinya, jadi bisa disebutkan ada juga mutualisme dan ada juga parasitisme dan komensalisme. Semuanya itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Jadi kesimpulannya adalah mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Terus komensalisme hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang mana salah satu di antaranya mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak mendapatkan pengaruh apapun, tidak diuntungkan dan tidak dirugikan pula. Terus selanjutnya parasitisme, hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang mana salah satu di antaranya mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain mendapatkan kerugian. Cukup saja pemaparan materi dari Bapak hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Buat yang mau bikin doa, ketua kelas siapa? Pada Akbar dipersilakan. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam.